Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini materi kita lanjutkan bab baru yaitu Al-Jabar ya. Al-Jabar. Dalam Al-Jabar sering melibatkan angka gitu, atau yang disebut dengan konstanta. Huruf disebut vaubah atau variabel. Dalam operasi hitungan, variabel adalah misalnya ini. Variabel adalah suatu besaran matematika, suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah atau tidak konstan. Tergantung dari bentuk persamaannya. Yang pertama, mari kita lihat pengertian faktor perkalian. Pengertian faktor perkalian. Misalnya ini. Perkalian. Contoh 2A. Contoh 1 ini ya. 2A berarti 2 kali A. Atau bisa ditulis lagi A ditambah A. Contoh yang kedua, 2AB berarti 2 kali A kali B. Atau ini ya, AB ditambah AB. Sama, AB tambah AB nanti yang 2AB. Yang contoh yang ketiga, A negatif B berarti A kali negatif B atau negatif AB. Contoh yang selanjutnya, satu lagi, 3A kuadrat berarti 3A kali 3A atau misalnya 3A 3 kali A kali 3 kali A atau di sini 3 kuadrat kali A kuadrat. Jadi itulah contoh-contoh dari pengertian faktor perkalian. Pengertian suku dan suku sejenis yang B. Pengertian suku dan suku sejenis. Hal ini penting untuk dimengerti karena apa? Merupakan dasar dari bentuk-bentuk aljabar. Suku-suku jenis dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Jadi suku sejenis itu dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Sejenis dipisahkan tanda penjumlahan.
contoh berikut ini. Jadi berikut ini bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama ini banyaknya suku ya. 2, x misalnya itu x terus misalnya dan 2x. Ini dinamakan satu suku. 2x dan 2x itu satu suku atau juga disebut dengan suku monomial. Disebut suku monomial. Suku satu atau suku monomial atau biasanya monom ya. Terus yang kedua 2 suku, misalnya ini 2x ditambah 4. Nah, ini 2x tambah 4. Ini kan 2 suku. Sukunya dipisahkan dengan apa? Nah, tanda ini, penjumlahan ini. Sehingga ini disebut suku binomial. Atau biasanya disebut dengan binom. Yang ketiga 3 suku, misalnya ini 2x ditambah 2y ditambah 7, disebut suku trinomial. Atau biasanya sering juga disebut dengan suku trinom, 3 suku. Yang keempat lebih dari 3 suku. Jadi misalnya seperti ini, 2x ditambah 3y ditambah 3x misalnya ditambah 7, lebih dari 3 suku. 1, 2, 3, 4. Ini disebut ya, disebut apa? Polinomial. Jadi lebih dari 3 suku. Contoh misalnya ini. Contoh. 4x ditambah 2y ditambah 5x. Contoh ini menggambarkan bahwa persamaan ini adalah terdiri dari 3 suku, 4x, 2y ditambah 5 suku. Tetapi ada variabel yang sama, yaitu variabel 4x dan 5x. Jadi yang mengikuti angka itu atau huruf yang mengikuti angka ini adalah variabel x sama ini. Sehingga ini terdiri dari 3 suku, sehingga 4x tambah 5x itu namanya suku sejenis yang sama. Jadi variabel ini memuat variabel yang sama. Ini namanya suku sejenis. Jadi yang dimaksud dengan suku sejenis adalah persamaan yang mana suku itu memuat variabel yang sama, pangkatnya sama, variabel yang mengikuti juga sama, seperti ini. Sehingga 4x. Sehingga kalau ini 4x ini dapat kita jumlahkan itu sama dengan berapa itu? 9x. Itu suku sejenis. Sedangkan 4x dan 2y variabelnya kan tidak sama ini. Ini variabel yang mengikuti x, ini yang variabel yang mengikuti y. Ini dinamakan suku tidak sejenis. Suku tidak sejenis. Nah, ya, suku tidak sejenis. Sehingga kita gampang jadi untuk suku yang sejenis dan suku tidak sejenis. Yang dikatakan suku sejenis pokoknya adalah suku yang memuat variabel yang sama, pangkatnya podo, variabel yang mengikuti podo, seperti itu. Sedangkan suku yang tidak sejenis
angka yang mengikuti misalnya variabelnya tidak sama, X sama Y, X sama D, X sama Z dan lain-lainnya, itu adalah suku yang tidak sejenis. Contoh lagi misalnya nih, misalnya 4X ditambah 9Y ditambah 7 ditambah 2Y ditambah 6X ditambah 2. Carilah suku-suku yang sejenis. Misalnya kalau kamu disuruh mengumpulkan, sehingga dikumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi ini 4X ditambah 6X. Ya, lalu 9Y ditambah 2Y. Lalu 7 ditambah 2. Sehingga ini kan suku sejenis ini. Nah, sehingga kalau dijumlahkan kan sama dengan 10X ditambah 11Y ditambah 9. Jadi suku-suku jenis dapat kita jumlahkan seperti ini. Kita lanjutkan sekarang pengertian koefisien dan konstanta. Oke, contoh misalnya ini 3x kuadrat ada 2x pangkat 4 misalnya ya, 6x pangkat 3 negatif 5x pangkat 2, 7x ditambah 8. Sehingga kita ambil misalnya yang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Suku yang pertama 3x pangkat 4. Ini mempunyai koefisien itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Koefisien itu angka yang berada di depan variabel yang mengikuti. Kalau 3x pangkat 4 di depan variabel adalah angka 3. Seperti itu. Lalu misalnya 6x pangkat 3 mempunyai koefisien misalnya adalah 6. Negatif 5x pangkat 2 mempunyai koefisiennya berapa? Nah, negatif 5 karena di depan variabel x adalah negatif 5. Sehingga kalau negatif 5 ya koefisiennya juga negatif 5. Seperti itu. 7x mempunyai koefisiennya adalah 7. Sedangkan 8 itu adalah namanya konstanta. 8 adalah konstanta. Konstanta adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel, itu namanya konstanta. Sehingga dari sini kita jelaskan bahwa koefisien angka yang ada di depan variabel yang mengikuti. Sehingga kalau x pangkat 4 koefisiennya 3. Variabelnya apa? Variabelnya adalah x. Pangkatnya berapa? Pangkatnya 4. Seperti ini. Yang 6x pangkat 3 koefisiennya berapa? 6. Variabel yang mengikuti apa? X. Pangkatnya berapa? 3. Yang ini negatif 5 pangkat 2. Koefisiennya berapa? Negatif 5. Variabelnya X, pangkatnya yang mengikuti ada 2. Demikian. Kita lanjutkan di mencari KPK dan FPB. KPK dan FPB bentuk aljabar suku tunggal. Ya, ini. Untuk mencari KPK dan FPB aljabar suku tunggal tidak perlu mencari himpunan kelipatan atau himpunan faktor, karena bentuk aljabar mempunyai bentuk faktorisasi. Sehingga kita harus tahu dulu apa KPK itu. KPK merupakan hasil perkalian
hasil perkalian dari faktor yang berbeda dan berpangkat tertinggi. Sedangkan FPB merupakan hasil perkalian dari faktor yang sama dan pangkat terendah. Contoh misalnya ini 2A dan 3A. Carilah KPK-nya. Kalau diuraikan 2A dan 3A, 2A itu sama dengan 2 kali A. 3A itu sama dengan 3 kali A. Sehingga KPK dari 2A dan 3A sama dengan dicari perkalian dari faktor yang berbeda dan pangkatnya tertinggi. Nah ini kan berbeda. 2 kali 3 kali A. Hanya ini ada. Sehingga nilainya sama dengan 6A. FPB-nya dari 2A dan 3A itu dicari faktornya yang sama dan pangkatnya yang terendah. Faktor yang sama yang mana? Kita cari. Sehingga yang sama kan 2 atau 3 tidak sama. Yang sama adalah A. 2 3 yang sama A. Sehingga FPB-nya adalah A. Seperti itu. 2. Contoh selanjutnya. 8A dan misalnya 36A kuadrat. Carilah KPK-nya dan FPB-nya. Sehingga 8A itu kan asalnya dari ini. 2 pangkat 3 kali A. Kalau faktorisasikan kan seperti itu. Kalau kita menggunakan pohon faktor seperti itu ya. Dan juga ini 3B 36 misal 36A kuadrat. Itu asalnya dari 2 kuadrat dikalikan 3 kuadrat kali A kuadrat. Sehingga kan sudah tahu KPK-nya dari 8A dan 36A kuadrat itu kan sama dengan dicari yang berbeda angka, tapi angkanya kita cari yang angkanya yang sehingga sama dengan 2 pangkat 3 ya dikalikan 3 kuadrat dikalikan dengan A kuadrat. Sehingga sama dengan kan 8 kali 9 kali A kuadrat. Sehingga sama dengan 72A kuadrat. FPB-nya untuk 8A dan 36A kuadrat itu sama dengan cari pangkat yang sama adalah 2 pangkat 2 dan sehingga nilainya sama dengan 4. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan aljabar. Untuk materi berikutnya nanti pada video selanjutnya. Kita akhiri sekian dulu, semoga dapat bermanfaat. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.